Well, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, okay, guys. Today we are going to talk about the method of evaluation. I'd like to share the module here from JICA. Yeah. Before we have learned about step 1, and it is about how to identify the purposes of evaluation. Ya, jadi pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang tujuan, ya, purposes of evaluation. Jadi sebelum kita melakukan evaluasi, kita perlu dan harus, ya, menentukan tujuan dari penelitian kita, evaluasi kita, ya. Kemarin diantaranya ada banyak sekali contohnya, misalnya di sini ada to determine whether the objectives of the training were achieved, ya, apakah untuk menentukan apakah tujuan dari pelatihan itu tercapai atau tidak. To see how the knowledge and skills learned in the training are put into practice, ya, untuk melihat bagaimana pengetahuan dan skill yang dilatih atau dipelajari selama pelatihan itu bisa diterapkan atau dilaksanakan gitu, ya, dipraktekkan gitu. Nah, sekali ini kalau pelatihan, kalau ILT ya berarti misalnya kursus atau pelajaran dan sebagainya, ya. Kemudian to assess the results and impacts of the training programs. Jadi tujuan evaluasi itu bisa juga untuk mengakses, ya, untuk menilai hasil atau dampak dari sebuah program pelatihan. Kalau dalam bahasa Inggris, dalam ILT, untuk menilai hasil dan dampak dari pembelajaran bahasa Inggris, gitu ya, baik kursusan ataupun kelas atau apapun itu, ya. Ya, berikutnya to assess the effectiveness of the training programs, untuk menilai keefektifan, ya, program pelatihan kalau dalam bahasa Inggris, keefektifan program pembelajaran bahasa Inggris, gitu ya. Berikutnya to assess whether the training program were properly implemented, ya, untuk menilai apakah pelatihan itu, apakah program kursus itu, apakah program pembelajaran bahasa Inggris itu diimplementasikan secara proper itu pas begitu, ya, dan seterusnya. Dan ini di bawah masih banyak lagi, ya, contoh-contoh bagaimana kita menentukan tujuan penelitian, tujuan evaluasi kita. Nah, ini juga masih banyak, ya, contohnya. Tinggal Anda pilih saja mana yang kira-kira akan Anda gunakan purposes-nya ini. Nah, setelah tahap 1 menentukan purposes of evaluation, kita sekarang masuk kepada step 2, yaitu select evaluation method. Ya, bagaimana kita memilih, ya, metode evaluasi yang akan kita pakai begitu. Tentu banyak metode evaluasi, ada yang namanya CIP, ya, CIPP, Context Input Process and Product, ada CIPO, CIP ditambah O tambah dengan output, ya, ada CIPOI tambahi O-nya, setelah itu I, ada income, ada stakes, ada goal free dan sebagainya. Nah, mari kita lihat di sini kira-kira apa yang yang digunakan untuk penelitian yang diterapkan oleh JICA ini, ya. Nah, di sini menggunakan yang namanya 4 levels of evaluation, ya, ada 4 tahap evaluasi. The 4 levels of evaluation is one of the most commonly used methods for evaluating training programs. Jadi 4 level ini adalah salah satu metode yang paling sering digunakan di dalam mengevaluasi sebuah pelatihan, ya. Nah, the 4 sequential levels of evaluation were originally proposed by Donald L. Kirkpatrick, ya. Nah, 4 levels evaluation ini, model ini diperkenalkan atau dicetuskan oleh namanya Donald L. Kirkpatrick, seorang profesor emeritus di University of Wisconsin. This concept has been increasingly adopted in private companies to evaluate their training programs. Jadi banyak digunakan di dalam perusahaan-perusahaan swasta untuk mengevaluasi program pelatihan mereka, and gradually applied for training programs under technical assistance
projects of the Japan International Cooperation Agency or JICA. Ya, kemudian juga diadopsi oleh program yang dilakukan oleh JICA ini, ya, Japan International Cooperation Agency. According to this his concept, capacity development is realized by the four sequential. Jadi menurut Kirkpatrick, ya, ada beberapa atau ada 4 ya sequential steps, langkah-langkah yang berurutan begitu yang bisa dilakukan ketika kita melakukan evaluasi program. Evaluation in NLT juga bisa tentunya. Yang pertama namanya reaction, ya, reaction. Yang kedua learning, yang ketiga behavior, yang keempat namanya results, ya. Nah, ada 4 langkah itu, ya, ada 4 tahap itu. Sekali lagi, ada namanya reaction, kemudian learning, behavior, and results. Ya, seperti sini, reaction, learning, behavior, and results. Kita lihat sepintas ya apa pengertiannya, nanti di bawah akan ada yang lebih lengkap saya kira. Yang pertama, ya, tentang reaction ini level 1, ya, jadi level 1. Jadi kalau kita akan meneliti atau mengevaluasi sebuah program, ini bisa dilihat dari 4 aspek ini, 4 level ini. Yang pertama namanya level reaction. Kira-kira gambarnya tentang adalah how do participants react to the training program. Bagaimana participants itu peserta pelatihan, bagaimana siswa, bagaimana peserta kursus react to the training program, memberikan bereaksi terhadap program pelatihan ini, terhadap program ILT, ya. Jadi reaksinya seperti apa. Yang kedua namanya level 2 learning. What have participants learned? Apa yang telah dipelajari oleh si peserta itu, ya. Nah, jadi di atasnya setelah lihat reaksinya, kemudian apa yang mereka pelajari di tahap berikutnya. Yang level 3 behavior, ya, behavior. How has the behavior of participants changed after the training program, ya. Nah, kalau mereka sudah mempelajari sesuatu di level 2, kemudian bagaimana, ya, sikap, ya, bagaimana sikap si peserta itu setelah mengikuti pelatihan, ya. Jadi pertama reaksinya, yang kedua apa yang dipelajari, yang ketiga adalah sikap, ya, sikap si peserta itu berubah atau tidak. Misalnya nih kalau dalam ilmu training psikologi misalnya, pertama dia misalnya seorang yang minder begitu, ya, introvert gitu misalnya, tidak berani ngomong, tidak berekspresi di depan orang, ya. Ya, ini yang pertama reactionnya. Bagaimana ketika dia ditawari sebuah program pelatihan bagaimana cara meningkatkan kepercayaan diri, ya, itu kira-kira seperti apa gitu. Reaksinya pertama, apakah dia langsung menerima, apakah menolak, atau dia masih ragu-ragu, ya. Yang kedua, setelah dia katakan dia menerima, kita lihat bagaimana dia belajar, apa yang dia pelajari setelah dia menerima, bagaimana apa yang dia pelajari selama pelatihan itu, selama kursus itu, gitu. Yang ketiga, setelah dia katakan menerima, kemudian dia belajar. Nah, setelah dia belajar tentang bagaimana mengembangkan diri, bagaimana supaya tidak minder begitu, kira-kira berubah tidak sikapnya, behavior-nya. Nah, di level 3 behavior. Kemudian yang level 4, ya, level 4 is results. What occurred as the final results? Apa yang terjadi sebagai hasil akhir setelah dia berubah sikapnya dari introvert menjadi sedikit extrovert, menjadi lebih percaya diri, kira-kira di level 4 itu apa hasilnya gitu dari pelatihan itu secara keseluruhan gitu, ya. Nah, ini kira-kira gambaran sederhana tentang level 1, 2, 3, and 4. Nah, di dalam konteks ILT saya kira, ya, ketika di level 1 ini, reaction ini, ketika misalnya Anda ada sebuah lembaga menawarkan kursusan gitu ya kepada seseorang atau anak, bisa anak kecil, SD, SMP, atau anak remaja, SMP, SMA, sampai orang dewasa, terserah, ya. Itu bagaimana reaksi dia? Oh, saya ingin bisa speaking dengan baik, ya kan, dengan lancar, dengan fluent begitu. Nah, itu kita lihat ketika diberi
tawaran kursusan begitu atau program bahasa Inggris tertentu, pelatihan, bagaimana reaksi dia? Apakah langsung menerima ataukah dia langsung menolak atau dia masih ragu-ragu? Nah, setelah menerima, kira-kira what have participants learned? Apa yang dia pelajari di dalam kursus itu, ya? Misalnya dari sisi expression-nya, bagaimana melakukan, katakan ya, how to introduce yourself, misalnya, kemudian how to express your hobby, how to express your planning in the future, your ambition, dan sebagainya. Itu dipelajari. Ya, apa yang mereka pelajari. Itu juga dievaluasi. Yang ketiga, how has the behavior of participants changed? Bagaimana sikapnya berubah, ya? Misalnya tadi yang tadinya mungkin tidak berani berbicara bahasa Inggris, kemudian dia mulai berani karena sudah merasa memiliki modal, sudah merasa belajar dan sebagainya. Kemudian dia praktek dan sebagainya, tidak lagi malu, tidak terlalu takut dan sebagainya, takut grammar, takut salah gitu ya dan sebagainya. Nah, setelah seperti itu ya, di level 4 results, apa kira-kira hasil dari pelatihan itu, dari kursus itu? Ya, apakah dia kemudian semakin pandai berbicara atau dia ya kembali lagi seperti biasa, malas lagi dan sebagainya. Ya. Kalau misalnya besok di sekolahnya, kalau di kursus ya, ada katakan ujian, ada ulangan, ada kuis, dia berani nggak untuk berekspresi setelah belajar atau mengikuti pelajaran atau kursus bahasa Inggris berupa speaking, misalnya seperti itu ya. Nah, baik, kita sekarang bahas lebih detail ya tentang level 1 ini, reaction. Evaluation on this level, apa yang dilakukan ya, yang dievaluasi secara evaluasi, apa yang dilakukan di level 1 ini. Ya, evaluations on this level measures how participants react to the training program. Nah, seperti tadi itu bagaimana dia mereaksi terhadap program yang kita tawarkan, yang ditawarkan. It is important to get a positive reaction. Tentu yang diharapkan adalah reaksi yang positif. Ya, ya nanti kalau Anda mengevaluasi, ya ditanya saja participants-nya itu. Gimana, apa perasaan Anda, bagaimana pendapat Anda ketika Anda pertama atau ketika Anda mendapatkan tawaran untuk mengikuti program ini gitu ya. Yang diharapkan tentu positive reaction ya. Although a positive reaction may not ensure learning. Walaupun sudah bersikap menerima secara positif ya, itu pun tidak menjamin bahwa dia akan bisa belajar dengan baik, bahwa dia akan belajar dengan baik. If participants don't react favorably, they probably will not be motivated to learn. Ya, yang menerima dengan baik saja belum tentu nanti ya bisa belajar dengan baik, artinya dia tetap termotivasi dan sebagainya gitu ya. Apalagi yang sejak awal sudah terpaksa menerima ya, tidak dengan sukarela, tidak dengan suka hati, tidak dengan motivasi, dan biasanya lebih sulit lagi untuk melanjutkan pada tahap berikutnya begitu. Nah, evaluating reaction is the same thing as measuring customer satisfaction. Ya, jadi kira-kira evaluasi reaction ini semacam mengukur ya kepuasan customer. Customer itu pelanggan ya, ya peserta katakan seperti itu. If training is going to be effective, ya, it is important that trainees react favorably to it. Otherwise, they will not be motivated to learn. Ya, jadi ini yang pertama ini begitu penting ya, karena apa? Karena dia akan menentukan keberhasilan dia untuk langkah-langkah berikutnya. Ini kan pertama. Jadi di level 1 ini nanti Anda ketika dapat tugas yang mengevaluasi, silakan dipakai metode ini ya. Nanti misalnya Anda akan mengevaluasi sebuah program, bisa PALP, bisa mungkin Anda punya study club di kos-kosan, mungkin di organisasi daerah dan sebagainya, atau di kampus, ETSA dan sebagainya, bagaimana pesertanya, ya reaksinya seperti apa. Nah, itu Anda evaluasi gitu ya. Itu level 1. Di level 2, learning, evaluation on this level measures the extent to which participants change attitudes. Ya, improve knowledge and increase skills as a result of attending the training program. Jadi di evaluasi tahap 2 ini, di level 2 ini, ya evaluation on this level measures the extent to which participant change attitude. Ini pada attitudes ya, pada attitudes itu
eh, perilaku ya, perilaku, improve knowledge ya, apakah mereka itu bisa meningkatkan pengetahuannya gitu ya atau tidak setelah mengikuti kursus dari sebuah lembaga bahasa Inggris begitu, sebuah lembaga pengajaran bahasa Inggris, kira-kira pengetahuannya tambah enggak? Apa yang mereka pelajari di sana? Nah, itu bisa di apa namanya? Dievaluasi gitu. Oh, mestinya untuk pertemuan sampai pertemuan ketiga mereka sudah bisa belajar ini. Nah, dilihat ya datanya. Seperti kalau di kampus begitu Anda belajar, Anda kuliah seperti sekarang ini kan ada RPS gitu ya. Nah, ini mestinya sudah pertemuan kelima misalnya sudah nyampe pada bab ini. Nah, itu dievaluasi, nyampe enggak? Terpenuhi enggak? Tercapai enggak? Atau tidak tercapai? Tidak tercapai kenapa? Atau bahkan melebihi, kenapa bisa lebih dari target dan sebagainya ya. Nah, one or more this change must take place if a change in behavior is to happen ya. One or more of this change, perubahan-perubahan pengetahuan tadi itu dari si peserta, perubahan pengetahuan, perubahan skills, keterampilan itu nantinya akan berpengaruh kepada behavior ini, kepada sikap ya, kepada sikap. Nah, kemudian yang level 3 behavior, evaluation on this level measures the extent to which change in participants. Ya, in participant behavior has occurred because of attending the training program. Nah, kalau itu pelajaran bahasa Inggris, kursusan bahasa Inggris, setelah dia mengikuti sampai pada proses learning ini, kira-kira setelah dia belajar di kursusan itu, ada nggak sikap yang berubah? Tadi saya sampaikan ya, apakah misalnya dia semakin pede, semakin berpikir positif, ya punya persepsi positif tentang bahasa Inggris, yang tadinya mungkin sebelum kursus itu dia merasa bahasa Inggris itu sulit, bahasa Inggris itu membosankan, ternyata bagaimana setelah dia mengikuti kursus itu? Apakah kemudian dia semakin senang, terus persepsinya menjadi positif bahwa bahasa Inggris tidak sulit dan sebagainya, ataukah sebaliknya setelah dia mengikuti kursus malah semakin malas, semakin tidak termotivasi, semakin meyakinkan bahwa dia itu merasa sulit tentang bahasa Inggris ini. Nah, itu pada behavior ya. Nah, in order for change to take place, four conditions are necessary. Nah, supaya sikap seseorang itu berubah, itu ada 4 condition, 4 syarat ya. Yang pertama, the person must have a desire to change. Syaratnya satu, harus punya keinginan berubah. Dari yang tadinya tidak bisa bahasa Inggris, menjadi bisa bahasa Inggris. Gitu ya. Menjadi punya keinginan. Saya tadinya nggak bisa, saya ingin berubah menjadi orang yang bisa bahasa Inggris. Yang tadinya saya tidak bisa ngomong, sekarang saya ingin bisa ngomong. Ya. Yang tadinya saya tidak ngerti kalau dengerin lagu bahasa Inggris, sekarang saya ingin bisa ngerti arti lagu dalam bahasa Inggris dan sebagainya. Yang kedua, the person must know what to do and how to do it. Tentu setelah dia punya desire, punya keinginan, kemudian dia juga harus tahu apa yang harus dilakukan dan bagaimana melakukannya. Ketika dia ingin tahu banyak tentang vocab, mungkin dia harus sering nonton film bahasa Inggris yang kemudian tidak ada subtitlenya, misalnya seperti itu ya. Kemudian kalau dia ingin pintar listening, dia harus banyak-banyak mendengarkan lagu, berita, film dan sebagainya dalam bahasa Inggris dan seterusnya. Itu artinya know what to do and how to do it, ya. Apa yang harus dilakukan dan bagaimana melakukannya, ya. Misalnya banyak-banyak nonton speech di dalam bahasa Inggris ya lewat website tertentu dan sebagainya. The right person must work in the right climate. Nah, tentu ya untuk berubah itu orang yang dalam iklim yang bagus, dalam situasi yang bagus itu akan mempengaruhi bagaimana dia akan berhasil atau dia di dalam belajar bahasa Inggris begitu ya. Ya kalau anak yang agak pemalu ya gimana caranya dia dikumpulkan dengan anak-anak yang mungkin tidak terlalu pemalu tetapi tidak suka ngeledek seperti itu ya. Nanti kalau diledek dia semakin down terus nggak jadi berangkat, nggak jadi belajar lagi gitu dan seterusnya. Artinya ya ada faktor tadi itu ya, the right person on the right place on the right climate, kira-kira seperti itu. Kemudian the person must be rewarded for changing. Nah, kalau sudah ada perubahan, kemudian berilah reward, berilah
hadiah begitu, dikasih permen kalau sudah maju dan sebagainya ya. Ini sebenarnya hanya pengetahuan saja di dalam rangka kita mengevaluasi ya, bahwa orang akan berhasil kalau merubah behaviornya, sikapnya yang dari negatif menjadi positif, menjadi dari malas menjadi rajin, dari yang pesimis menjadi optimis, itu dipengaruhi oleh 4 ini ya. Sekarang yang keempat, level 4 results. Evaluation on this level measures the final results that occurred because the participants attend the training program. Nah, tentu results ini nanti dievaluasi untuk mereka yang mengikuti programnya, kursusnya dari awal sampai akhir ya. Kalau di tengah-tengah berhenti, ditanya resultnya, ditanya hasilnya, ya tidak akan optimal. Jangankan yang tengah-tengah, yang sampai akhir saja kadang-kadang merasa belum optimal gitu ya. Examples of the final results include increased production ya. Kalau dalam keterampilan yang lain, dia apa hasilnya itu? Oh, ternyata kalau dia belajar ya, misalnya kursus bagaimana membuat kue begitu. Nah, sekarang setelah kursus produksinya semakin tinggi, yang tadinya bisa membuat katakan 20 kue dalam katakan 1 jam, sekarang bisa menjadi 25, menjadi 30 dan sebagainya. Kemudian improve quality and decrease cost ya. Tanda-tandanya berhasil itu kualitasnya semakin bagus ya. Kalau include yang sini dalam konteks bahasa Inggris, pembelajaran bahasa Inggris, include increase production. Yang tadinya dia mungkin ngomongnya cuma bisa 4-5 kalimat, sekarang sudah 10 kalimat di dalam sekali ngomong gitu ya. Bahkan yang hebat sekarang malah sulit suruh berhenti kalau ngomong gitu ya. Increase production, improve quality. Kualitasnya semakin bagus atau tidak gitu ya, harus dievaluasi. Tadinya pronunciation-nya kurang bagus, baca murid student, harusnya student ya. Membaca apa itu gereja, church, padahal church gitu ya. Membaca target ya, target, padahal yang betul target gitu ya, pakai g ya, tidak semuanya pakai j gitu ya. Jadi secara kualitas juga bagus, mungkin juga intonasinya semakin oke ya, dan juga decrease cost. Ini kalau pelatihan-pelatihan yang bersifat ekonomis dan produktif gitu ya. Kalau ini mungkin secara cost mungkin tidak begitu kelihatan kalau program bahasa Inggris gitu ya. It is important to recognize that these results are the reasons for having some training programs ya. Nah, bahwa hasil ini menjadi alasan untuk ya melakukan pelatihan-pelatihan yang lain. Jadi kalau hasilnya bagus, berarti ini bisa dikembangkan, bisa diteruskan. Kalau hasilnya belum bagus, ada catatan, ya catatannya perlu diperbaiki. Tapi kalau hasilnya jelek dan tidak mungkin rasanya untuk bagus, maka dihentikan program itu. Ya. Nah, jadi sekali lagi ini ada satu method yang bisa Anda pakai ketika Anda nanti mengevaluasi sebuah program pembelajaran bahasa Inggris gitu ya. Bisa kursusan, sekali lagi ya, bisa kelas di SD, SMP, SMA, bahkan di perguruan tinggi. Apa yang akan Anda evaluasi? Silahkan dievaluasi secara berkesinambungan begitu. Ini kalau mau mengevaluasi mestinya memang apa namanya ya, idealnya dari awal sampai akhir gitu ya. Walaupun bisa juga evaluasi di tengah-tengah gitu. Nah, sekali lagi dari panduan ini menurut Kirkpatrick ya, yang dievaluasi pertama reaction-nya, bagaimana sikap seseorang, penerimaan seseorang terhadap program tersebut ya, seperti apa, apakah dia langsung menerima atau tidak, atau masih ragu-ragu atau bahkan menolak. Ya, kalau udah menolak udah nggak ada harapan tentu saja. Ya. Nah, kemudian yang kedua tentang learning-nya, apa yang dia pelajari selama mengikuti program itu, apakah tercapai atau tidak, dari silabusnya, dari target waktunya, kemudian dari materi-materinya, apakah apakah sesuai dengan target atau justru lebih atau bahkan kurang gitu ya. Nah, itu yang dilihat dari sisi dari knowledge-nya, pengetahuannya nanti, dan juga dari skills atau keterampilannya gitu ya. Kemudian yang ketiga, Anda juga kemudian evaluasi dari behavior-nya, apakah setelah mengikuti pelatihan itu ya sikapnya berubah menjadi positif atau tidak berubah atau bahkan menjadi pesimis misalnya seperti itu. Itu Anda bisa evaluasi juga. Yang kemudian result-nya, hasilnya. Nah, hasil ini tentunya sebuah program sudah memberikan mencantumkan targetnya apa, ya.
Kalau misalnya di kursusan levelnya basic, maka kemudian dari tensisnya mungkin tensis yang awal-awal, ya present yang simple gitu. Nah, itu tercapai apa tidak? Ya, ditambah passive voice misalnya, gerund dan sebagainya. Tercapai atau tidak? Secara umum juga kira-kira kemampuan dia hasilnya itu sesuai dengan desain awal enggak, dengan target awal tidak, bahwa dia setelah mengikuti kursus ini, mengikuti pelajaran ini, dia akan bisa ini dan sebagainya. Semacam capaian pembelajaran gitu ya di dalam kurikulum perguruan tinggi. Nah, itu ya. Jadi silahkan nanti Anda setelah memilih program, kemarin sudah saya minta untuk memilih satu program, Anda bisa praktekkan ya, masukkan metode ini di dalam mengevaluasi program yang sudah Anda pilih begitu. Nah, tentu ini salah satu saja tadi dikatakan oleh penulis ya, oleh penulis modul ini. Nah, ini hanya salah satu saja, yang lain masih banyak. Ada yang namanya ini ya, Five Evaluation Models, Approaches and Designs ya. Pertama ada namanya Behavioral Objective Approach. Ya, ada pendekatan ini, ada metode ini. Focuses on the degree to which the objectives of program have been achieved. Ini fokus kepada degree ya, tingkatan apa namanya ketercapaian tujuan. Ya, the major question is the program achieving its objective, apakah mencapai tujuannya, target-targetnya begitu. Kemudian metode yang lain namanya responsive evaluation. Evaluators are responsible for the information needs of various audiences or stakeholders. Ya, ini terkait dengan respond for the information needs of various audience stakeholders, terhadap kebutuhan stakeholders ini ya, bisa nggak merespon terhadap kebutuhan stakeholders. The major question is what does the program look like to different people? Ya, bagaimana program itu dilihat oleh orang yang berbeda begitu. Ada juga yang namanya goal free evaluation, focus on the actual rather than intended outcomes of a program. Jadi ini lebih fokus kepada apa yang dicapai ya, dan tidak terpancang kepada outcome yang direncanakan gitu ya. Ya, goal free saja. The major question is what are all the effects of the program including any side effects. Jadi dia tidak memfokuskan pada target tertentu, tetapi apapun bisa dievaluasi begitu, tidak. Jadi objektifnya mungkin tidak begitu jelas ya, dan tidak harus jelas mungkin. Pokoknya dia evaluasi saja seketemunya yang menurut dia menarik, menurut dia penting oleh evaluator itulah yang menjadi bahasannya, kira seperti itu. Ada expertise accreditation approaches ya. The purpose is to provide professional judgments ya. Ini seperti akreditasi gitu ya, expertise. Jadi dari mengandalkan evaluasi dari seorang expert gitu. Kalau menurut expert ini bagus ya bagus, kalau nggak bagus ya nggak bagus gitu ya. How would professionals rate this program ya? Jadi kalau misalnya Anda punya seorang pakar gitu, expert begitu melihat sebuah program, dia baru melihat sepintas saja dia sudah bisa melihat, oh ini ternyata materinya kurang bagus ya, sekarang seorang expert ya sudah punya otoritas gitu. Oh yang ini sebenarnya implementasinya sudah bagus, tapi kenapa kok hasilnya tidak bagus? Ini karena gini dan seterusnya ya. Kemudian ada namanya participatory collaborative evaluation, ada organizational learning dan seterusnya. Nah itulah kira-kira ya untuk method ini yang bisa saya sampaikan, yang bisa kita bahas. Sekali lagi ya, kalau di modul ini yang dipraktekkan atau yang dipakai nanti adalah yang 4 levels ini dari Kirkpatrick ya. Reaction, learning, behavior, and results. Jadi dia dari awal reaction, kemudian yang kedua tadi adalah learning atau knowledge-nya atau skills-nya, kemudian behavior-nya seperti apa, kemudian results-nya. Jadi kalau Anda nanti prakteknya ketika Anda melakukan evaluasi, ya Anda bisa memakai ini. Bagaimana sih ya respon peserta terhadap kursusan itu, terhadap program itu, ya. Apakah mereka senang, menyambut baik, atau mereka sebenarnya ogah-ogahan gitu. Ya ogah-ogahan saja kalau terpaksa nggak apa-apa, tetap nanti di learning dan ini bisa saja berubah. Yang tadinya ogah-ogahan ternyata begitu ikut kursus ternyata malah
semangat gitu ya, sikapnya malah berubah dan ujung-ujungnya hasilnya juga bagus gitu. Ya, tentu saja yang kita harapkan juga yang sejak awal itu semangat, menerima dengan baik, nanti bisa belajar dengan baik, sikapnya juga semakin positif, hasilnya juga bagus, walaupun itu juga belum jaminan gitu ya. Nah, oleh karena itu ya, silakan nanti setelah Anda memilih satu program yang akan Anda evaluasi, objektifnya Anda tentukan tadi itu, kemudian masukkan objektifnya itu ke dalam tahap-tahap yang level yang 4 ini. Nah, nanti kira-kira seperti apa hasilnya, silakan Anda praktekkan gitu ya. Nanti kita lihat dan kita bahas bersama pada pertemuan yang akan datang. Thank you very much for your attention. Let's end by saying alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. If you like this channel and also this content, don't forget to like, comments, and subscribe. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.